Yo guys, akhirnya gue bisa ambil tag voice over. Yeah. Ah, jadi kayak zombie malahan. Sebelumnya sorry cuy, aku baru bisa upload sekarang karena wah kemarin itu benar-benar cuaca sangat tidak mendukung. Jadi alasannya itu karena ya aku ambil tag voice overnya itu kan di luar rumah ya. Dan di luar rumah itu ternyata masih banyak angin dan you know what I mean. Kamu tahu lah apa yang aku pikirkan. Jadi kayak gini cuy contohnya. Sangat-sangat membagongkan ya kan. Jadi ya udahlah ya, kita awali dengan pantun dulu ya kan. Misalkan ada sumur di ladang, bisa aja kita numpang mandi. Tapi kalau ada penonton baru yang datang, Mimin saranin buat nonton chapter sebelumnya di sini. Anjas. Dan kita lanjut ceritanya dengan memperlihatkan ayah Dami yang membakar habis semua nyamuk si Balsekia itu. Hingga membuat Katak bermata merah sebelumnya, ketar-ketir menyaksikan semua tentara nyamuk yang ia kerahkan telah musnah di lahap api. Ayah Dami melihat ke arah Katak itu dengan penuh amarah. Katak itu membalas tatapan ayah Dami, kemudian mereka membuat keluarga dan hidup bahagia. Tamat. Canda cuy. Katak itu ketakutan karena ayah Dami mengetahui kelemahannya dan membawa senjata pelontar api. Kemudian ia langsung melompat tinggi ke udara sambil mengatakan, menuju tak terbatas dan melampauinya. Enggak sih, sebenarnya dia diem aja. Melihat itu, ayah Dami menjadi semakin kesal. Di saat yang bersamaan, ia menyadari Kapten Cha yang sudah standby di atas mobil dan bersiap mengejar si Katak. Lalu ayah Dami langsung melompat untuk ikut naik dan bergegas mengejar si Katak itu. Sambil mengendarai mobil, Kapten Cha bertanya kepada ayah Dami, "Apa itu monster yang mengacaukan brigade kami?" Tanpa jeda, Kapten Cha juga menambahkan, "Dan sekali lagi, kau tahu kan cara untuk membunuh makhluk itu?" Ayah Dami terdiam untuk beberapa saat, lalu dengan tegas ia mengatakan, "Benar. Bagus, pertama-tama kita akan mengalahkannya. Setelah itu bersiaplah. Aku memiliki banyak pertanyaan untukmu. Jika kau mengejekku lagi dengan kebohongan, aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Mengerti?" Ucap Kapten Cha yang terlihat sangat kesal karena memiliki banyak keraguan terhadap ayah Dami. Ayah Dami yang mendengar pernyataan Kapten Cha hanya diam dan mengangguk. Dan Kapten Cha langsung menaikkan laju kendaraan untuk mengejar si Katak. Di kegelapan malam yang sunyi, jauh dari pemukiman di dalam hutan, terdapat sebuah goa yang cukup besar dan menakutkan. Di sanalah tempat yang dituju sang Katak. Ayah Dami menjelaskan, mereka biasa disebut Slither, zombie high level yang berlipat ganda dengan meniru makhluk yang ditempatinya. Di saat yang bersamaan, si Katak yang berdiri di mulut goa mengeluarkan suara aneh. Itu terdengar seperti kwek, kwek. Bentar, bukannya suara Katak itu seharusnya radat, radat. Ya udahlah ya. Tak lama setelah itu, mata merah dan gigi besar mulai muncul dari kegelapan. Kemudian, memperlihatkan sesosok zombie aneh yang sangat besar dan mengerikan. Seketika itu si Katak bersorak gembira sampai melompat-lompat sambil bersuara, "Kwek, kwek." Hehe, kocak anjir suaranya. Dan ayah Dami melanjutkan penjelasannya. Biasanya, tubuh utamanya bersembunyi dalam tempat gelap, seperti goa atau terowongan. Jadi tidak mudah menemukannya. Itulah kenapa yang kita butuhkan adalah skebum, kwek, serangan, kejutan. Ayah Dami yang melompat dari atas langsung menghantamkan kepala si Katak ke tanah dan membuatnya memuntahkan ribuan nyamuk dari mulutnya. Nyamuk-nyamuk itu menggila dan hendak menyerang ayah Dami. Namun Kapten Cha yang telah bersiap dengan pelontar apinya langsung membakar semua nyamuk hingga tak tersisa. Kemudian scene mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana Kapten Cha dan ayah Dami telah sampai di tempat yang dituju oleh si Katak.
Saat Kapten Cha baru tiba di sana, ia mendapatkan informasi dari bawahannya yang berada di brigade. Bawahannya itu menjelaskan jika saat ini brigade telah memasuki fase pembersihan. Kemudian Kapten Cha juga menginformasikan hal tersebut kepada Ayah Dami. Kapten Cha menambahkan, "Sekarang warga sipil dan anakmu juga akan selamat." Mendengar itu, Ayah Dami terdiam untuk beberapa saat. Namun di dalam pikirannya ia mengatakan, bahkan jika terjadi masalah, kekuatan dapat pulih dengan cepat. Itu mungkin karena kepemimpinannya yang kuat. Dan itulah kenapa aku mendatangi Capung Ho ini, ucap Ayah Dami dalam kepalanya. Lalu ia berkata kepada Kapten Cha, "Terima kasih karena sudah memberitahuku," ucapnya dengan tenang sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, kau juga orang yang menyelamatkannya. Penahanannya bisa dilakukan secepat itu karena respon awal yang akurat, dan aku dengar kalau itu adalah keputusanmu." Kapten Cha juga menanyakan, "Bagaimana kau bisa tahu semua itu sebaik ini?" Namun Ayah Dami langsung memotong dengan mengatakan, "Ini belum berakhir. Jika kita tidak membunuh inangnya, brigade akan berada dalam bahaya lagi." Mendengar itu, Kapten Cha bergumam dalam hati, "Benar, pertanyaan bisa menunggu. Saat ini yang terpenting adalah mengalahkan makhluk itu." Kemudian Kapten Cha mengenakan maskernya dan berkata, "Seperti ucapanmu, aku hanya perlu menghalangi jalur perlariannya kan?" "Benar, tidak memberikannya celah sedikit pun adalah kunci," ucap Ayah Dami dengan tegas. Lalu ia juga menambahkan, "Tapi itu saja tidak cukup, karena mereka menjalin struktur hubungan biologis dengan satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan jika kau membunuh inangnya, ia akan tetap beregenerasi jika organisme yang melekat masih hidup," jelas Ayah Dami. Kapten Cha tersentak dan mengatakan, "Apa? Kalau begitu tidak ada cara." Kata-katanya terhenti. Ia juga terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menambahkan, "Sekali lagi, kau tahu caranya kan?" Dengan tenang Ayah Dami menjawab, "Benar." Secara bersamaan, Shin kembali ke Ayah Dami yang telah berada di mulut goa dan sudah bersiap menghantam dinding goa. Satu pukulan ringan ia layangkan, dan itu sudah cukup untuk membuat letupan yang amat besar, hingga membuat reruntuhan menutup pintu goa, dan mengurung Ayah Dami bersama para zombie kecebong. Maksudku katak. Di sela itu, memperlihatkan sedikit flashback penjelasan Ayah Dami. Cara menghentikan reproduksinya itu sederhana. Cukup jebak dia, kemudian hajar mereka hingga reproduksinya berhenti, jelasnya. Kemudian kembali ke Ayah Dami yang tengah dikepung oleh para ribuan zombie. Dengan tatapan penuh amarah, perlahan ia berkata, "Sempurna. Untuk membunuhmu sekaligus, amarahku sudah terlalu membara," ucap Ayah Dami dengan amarah yang meluap-luap. Dan ia langsung melompat menghantam para zombie. Berpindah ke Kapten Cha yang berada di luar goa. Terlihat ia cukup terkejut mengetahui cara yang Ayah Dami katakan. Ternyata adalah dengan mengurung dirinya bersama para zombie. Ia mengatakan, "Dasar gila. Apa-apaan itu, Ryumin?" Ucapannya terhenti seketika, di mana ia mengingat perbincangannya dengan Kolonel Capung Ho beberapa hari yang lalu. Saat itu ia bertanya kepada Kolonel Capung Ho, "Mulai hari ini kita harus mendukung Ryumin Seok," ucap Kapten Cha yang terkejut dengan keputusan itu. Lalu Kolonel Capung Ho mengatakan, "Apa kau masih belum paham? Ryumin Seok, dia bukan hanya milik brigade kita, tapi juga jawaban umat manusia." Mengingat itu, Kapten Cha sedikit kesal dengan tindakan ceroboh Ayah Dami yang telah mendapat kepercayaan dari Kolonel Capung Ho. Namun Kapten Cha tidak bisa membantah itu, karena kemampuan Ayah Dami memang tidak diragukan lagi. Di saat yang bersamaan, Kapten Cha mendapat panggilan dari bawahannya melalui walkie-talkie. Bawahannya mengatakan, "Kapten Cha, tolong jawab. Kapten, di mana Anda sekarang?" Dengan tegas, Kapten Cha bertanya, "Ada apa?" Tak ada sepatah kata pun yang terdengar. Namun terlihat dari ekspresi wajah Kapten Cha sudah cukup menjelaskan jika berita yang disampaikan oleh bawahannya bukanlah berita biasa. Seketika Kapten Cha langsung berteriak,
Apa? Hari sudah pagi, dan gua masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tak ada perubahan. Namun, Kapten Cha sudah tidak ada di sana. Kamera menyorot reruntuhan di mulut goa. Terlihat tangan keluar di antara puing-puing reruntuhan. Dan benar, itu adalah Ayah Dami yang telah melibas semua zombie dalam kurun waktu 18 jam 26 menit 34 detik. Total 7.127.446 makhluk telah dihancurkan. Hingga tulang-tulang Ayah Dami patah dibuatnya. Tapi tak perlu khawatir, hanya dengan sreset dan skreset, tubuhnya pulih kembali. Bejir, langecit ini mah. Berpindah ke Kapten Cha yang telah kembali ke brigade. Dikejutkan dengan keadaan Kolonel Cha Pung Ho yang lagi makan snack. Jirlah, dikhawatirkan malah membadok jajan. Kolonel Cha Pung Ho bertanya kepada Kapten Cha dengan nada mengejek. Kenapa ekspresimu begitu? Apa kau habis ketemu hantu? Kapten Cha terlihat kesal mendengar itu. Kemudian perlahan ia mengatakan, maksudku, di radio aku dengar kalau kau sedang dalam bahaya. Seketika Kolonel Cha Pung Ho tertawa dan bertanya, wah, hahaha. Jadi itu kenapa ekspresimu seperti itu? Seram sekali. Kemarin kau marah-marah karena aku mengabaikan ucapanmu. Tapi sekarang kau khawatir jika aku mati? Wah, hahaha. Ucap kolonel yang membuat Kapten Cha semakin kesal. Kemudian bawahan Kapten Cha menjelaskan, kolonel menghentikan semua zombie di tempat ini. Dia melawan mereka dengan tangan kosong tanpa mengenakan perlengkapan apapun. Berkat itu, semua warga sipil bisa dievakuasi dengan aman. Jelasnya yang langsung dipotong oleh kolonel dengan mengatakan, tapi aku sedikit terluka tadi, nyaris saja. Aku memang sudah tidak muda lagi. Mendengar itu, Kapten Cha berbalik sambil bergumam. Mengkhawatirkan Pak Tua Monster. Betapa bodohnya aku. Kolonel langsung menyaut, ia berkata, jaga mulutmu nak, kau tidak bisa berbicara kepada atasanmu seperti itu. Kemudian dengan serius ia bertanya, tapi ada apa? Kenapa kau sendirian? Di mana Min Seok? Apa kalian mengalahkan tubuh utama kodok itu? Kapten Cha terdiam untuk beberapa saat. Kemudian perlahan ia mengatakan, kemarin katamu, kolonel bingung. Kemudian memperlihatkan sedikit flashback saat kolonel menjelaskan, jika Ryu Min Seok adalah jawaban umat manusia. Lalu kembali ke Kapten Cha yang melanjutkan kata-katanya. Entah bagaimana, aku mulai memahaminya, sambil memperlihatkan Ayah Dami yang telah kembali setelah menyelesaikan pembantaian. Melihat itu, Kapten Cha tetap memasang ekspresi datar seperti biasa. Lalu keesokan harinya, di belakang gedung brigade, Kapten Cha sedang menyusun kalimat yang akan ia gunakan untuk memberi Ayah Dami minuman kaleng. Ia terus saja berusaha memperagakan kalimat demi kalimat, hingga beberapa kali ia mengulang. Ambil ini, bukankah belakangan ini jadi lebih panas? Hahaha. Ia juga mencoba untuk lebih cool dengan mengatakan, ini jatuh dari sakumu, bukankah ini milikmu? Kemudian ia juga mencoba dengan kalimat yang lebih tidak manuk akal. Aku mengambilnya di jalan, minumlah. Maksudku gini cuy, lu mau ngasih, tapi barang hasil pungutan di jalan, masih mending goddamn kula batu. Semua itu membuatnya frustasi hingga ia berteriak kesal. Aku tidak bisa melakukannya. Mau gila rasanya, bagaimana aku harus bersikap wajar? Bawahannya yang menyadari Kapten Cha bertanya kepada temannya, itu Kapten Cha kan? Apa yang dia lakukan sendirian di sana? Namun temannya yang memang tidak menyukai sikap Kapten Cha menyaut dengan mengatakan, entahlah, bukan urusanku. Jika teman-teman bingung dengan pernyataan Mimin, jadi pria itu muncul sekali di chapter ketiga, dan baru kelihatan lagi sekarang. Hehe. Kapten Cha yang masih bingung dengan dialog yang akan ia gunakan untuk menyapa Ryu Min Seok, ia bergumam, haruskah aku melakukannya? Hah, kenapa aku harus repot-repot sama pembohong? Ucapnya. Dan kalau kalian perhatikan, tes kecil di sana mengatakan, dia bahkan tidak tampan. Apa-apaan itu maksudnya? Hehe. Lalu sambil tersenyum, ia mengatakan, tapi sudah seharusnya berterima kasih, karena Ryu Min Seok memang menyelamatkan brigade-nya.
Tepat setelah itu, Kapten Cha menyadari Ryu Min-seok dan Kolonel sedang berbincang di bawah. Melihat itu, ia langsung bergegas pergi untuk menghampiri mereka berdua. Ia berkata, "Tepat sekali, tidak terlalu canggung kalau bertiga. Akan kuberikan lalu pergi." Saat Kapten Cha hendak mendekat, ia terhenti saat mendengar obrolan mereka. Kolonel bertanya kepada Ryu Min-seok, "Apa katamu barusan?" Ryu Min-seok menjelaskan, "Seperti yang aku katakan tadi, malam ini aku dan anakku akan meninggalkan tempat ini." Kolonel terdiam untuk beberapa saat, lalu dengan tegas ia bertanya, "Jadi kau memang mau pergi ke Daejeon? Aku tak bisa menghentikanmu, tapi apa kau memang harus terburu-buru seperti ini?" Ucap Kolonel Pung Ho. Ia juga menambahkan, "Jika muncul monster yang lebih buruk dari Slither, brigade kami akan tersapu bersih. Tinggallah sampai kami membangun kekuatan lebih. Apa kau tak bisa bertahan sedikit lagi?" Tanya Kolonel yang langsung dipotong oleh Ayadami. Yang dengan tegas, ia mengatakan, "Kenapa aku harus menetap di sini? Kenapa juga aku harus melakukan sesuatu demi brigade ini?" Tanya Ayadami, yang mana Kapten Cha masih mendengarkan dari kejauhan. Ayadami melanjutkan, "Mau mereka hidup atau mati, itu tidak ada urusannya denganku." Seketika Kapten Cha tersentak mendengar pernyataan itu, dan ia langsung menampakkan diri lalu berteriak kepada Ryu Min-seok, "Ucapan itu, apa kau serius?" Tanpa jeda Ayadami langsung menjawab, "Benar, satu-satunya yang terpenting bagiku hanyalah Dami. Apapun yang terjadi pada kalian, aku tidak peduli." Pernyataan itu membuat Kapten Cha mengubah pandangannya terhadap Ayadami. Ia kesal, namun tak bisa berkata-kata. Dan ia langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Kolonel yang khawatir memanggil Kapten Cha dengan lirih, namun tak dihiraukan. Terlihat setelah itu, ekspresi Ayadami menunjukkan bahwa ia dengan berat hati mengatakan itu. Dalam kepalanya ia mengatakan, saat mengikuti rute Amart awal, terkadang akan terjadi sesuatu. Saat cukup banyak waktu dihabiskan bersama melewati rintangan hidup dan mati, pada akhirnya Chahieri menyadari jika dirinya tertarik denganku. Sebelum perasaan itu mendalam, aku harus memotong tunasnya. Ucap Ayadami, yang mana sedari awal ia sudah merencanakan itu semua, agar Kapten Cha membenci dan menjauh darinya. Aku lupa ini tentang zombie, sipal. Ayadami juga menambahkan, itu satu-satunya cara untuk menjaganya tetap aman. Seketika ia tersentak oleh kolonel yang mengatakan, "Hati-hati Ryu Min-seok, jangan mendorongnya begitu saja, pikirkan juga baik-baik. Di dunia seperti ini, apa kau sungguh percaya kalau Daejeon tak akan tersentuh? Bukankah lebih baik jika kita membangun brigade ini, membuatnya menjadi shelter terkuat?" Ucap Kolonel Pung Ho. Ayadami terdiam mendengar itu. Lalu ia berkata dalam hati, "Itu tawaran yang menarik. Dengan kondisi kami sekarang, tidak ada yang mustahil. Tapi tidak ada waktu. Di kehidupanku sebelumnya, butuh waktu 10 tahun hingga akhirnya Slither itu muncul. Tapi kali ini hanya dalam 10 hari. Dan jika zombie elit lainnya muncul secepat ini, tempat ini akan runtuh sebelum bisa diperkuat." Ucapnya dalam hati. Lalu dengan tegas ia mengatakan, "Aku sudah mengambil keputusan. Malam ini, aku dan anakku akan pergi ke Daejeon." Malamnya, Ryu Min-seok memulai perjalanannya dengan mengendarai mesin roller. Jadi, kemarin tepatnya setelah Min-seok berkata akan pergi ke Daejeon, kolonel membantah keputusan itu. Lalu Min-seok membuat kesepakatan dengan Kolonel Pung Ho. Ia berkata kepada kolonel, "Kolonel, apa kau tak penasaran dengan shelter yang paling sempurna? Mau bagaimanapun itulah mimpimu. Maka dari itu, mari pastikan sendiri dengan kedua matamu. Apakah shelter Daejeon selamat atau tumbang?" Dan mereka pun memulai keberangkatan ekspedisi ke Daejeon. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung utara Sungai Miho, yang mana mereka perlu menyeberangi jembatan untuk menuju Daejeon. Tapi, jleger! Anggap aja suara geledek. Hehe. Perjalanan mereka terhambat karena terdapat zombie berukuran besar yang muncul dari sungai menghalangi mereka.
Kolonel Pung Ho memperlihatkan zombie itu dari kamera drone. Ia berkata, "Lihatlah ukuran makhluk ini. Sepertinya ukurannya raksasa." Ayah Dami menjelaskan, Viscous, makhluk zombie yang wujudnya mirip dengan siput. Karakternya adalah poison. Racun itu mengalir dari seluruh tubuhnya, bukan hanya di bagian-bagian tertentu saja. Bahkan tergores sedikit saja sudah mematikan bagi kita. Kolonel Pung Ho menyahut. Ia berkata, "Kalau begitu kita harus apa? Hanya ini satu-satunya jembatan menuju Daejeon." Ayah Dami melirik kolonel dan menjelaskan, zombie itu nokturnal. Saat terkena sinar ultraviolet, racun dari kulitnya akan mengeras dan kemampuannya untuk bergerak akan berkurang secara drastis. Kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk memotong bagian yang menonjol di atas kepalanya itu, untuk langsung membunuhnya. Jelas, Ayah Dami. Lalu Kolonel Pung Ho bertanya kepada bawahannya, apa ada reaksi biologis lainnya di sekitar sana? Bawahannya yang sedang mengendalikan drone menjawab, tidak ada hal lain selain zombie itu. Bagus, mari istirahat di sini. Sebelum itu, kalian pastikan persenjataan telah aman terlebih dahulu. Tambah Kolonel. Lalu bawahannya yang sebelumnya tidak menyukai Kapten Cha berkata, mencurigakan. Tak peduli mau dilihat seperti apapun, situasi ini terlalu aneh. Rekan di sebelahnya tersentak lalu ia bertanya, apanya? Apanya yang apanya? Si Ryu Min-seok itu, kenapa dia tahu begitu banyak tentang urusan zombie ini? Saut pria itu. Kemudian rekannya bilang, ya dia kan sudah ahli. Bukan masalah ahli atau tidak, tapi ini terlalu aneh. Rasanya seperti dia pernah mengalami penyerangan zombie sebelum kita. Sautnya lagi dengan penuh keraguan. Ia juga menambahkan, Brigadir Jenderal juga, peluru kita tinggal sedikit, tapi dia main percaya saja dengan pria itu, dan setuju untuk memakai sisa peluru kita. Sungguh tidak masuk akal, jelasnya. Sambil menunjuk ke arah kepalanya, ia terus mengatakan, Brigadir Jenderal juga sepertinya sudah terlalu berumur, yang mana Kolonel Pung Ho sudah berdiri tepat di belakangnya. Namun ia tidak menyadari itu dan tetap melanjutkan kata-katanya. Pikirannya pasti maju mundur terus, karena itulah, bukankah keputusannya ini merusak image Brigade Jenderal yang kita hormati itu? Ucapnya yang secara bersamaan, Kolonel Pung Ho memasang ekspresi mengerikan dan meliriknya dengan tajam. Ah! Seketika Kolonel mengamuk dan menekan kepala bawahan Asbun itu dengan tinjunya. Ia juga menggigit kepalanya. Mau dimakan gitu. Berpindah ke Dami yang baru keluar dari mobil sambil membawa payung. Ia mengeluhkan pinggangnya yang sakit karena kelamaan duduk. Di saat yang bersamaan, datang ayahnya yang langsung memanggilnya dengan nada menyeramkan dari samping. Seketika membuat Dami berteriak ketakutan. Melihat itu, ayah Dami khawatir dan bertanya, Dami, ada apa? Dami yang kesal berkata, Astaga, apaan sih? Tiba-tiba muncul seperti tadi, bikin kaget saja. Sambil membawa kue dan merasa bersalah, ayah Dami mengatakan, Aku tak bermaksud begitu. Aku khawatir kamu lapar jadi aku bawakan ini. Jelas ayah Dami. Lalu Dami berdiri dan berteriak, Jangan diulangi ya. Ayahnya tersentak. Kemudian Dami menambahkan, Aku masih belum terbiasa dengan wajah ayah. Maaf ya Dami. Saut ayahnya dengan ekspresi bersalah. Ia juga mengatakan, apa aku tidak terlihat seperti ayah? Mendengar itu, Dami tidak mengatakan apapun dan hanya menoleh sedikit ke samping. Ayahnya tersentak melihat respon Dami. Lalu ia segera menjelaskan, Maksudku, kan wajahku sudah berubah drastis dari sebelumnya. Ayah tidak terlihat seperti ayah. Jadi pasti sulit melihat ayah sebagai ayah kan? Buset. Banyak amat kata ayahnya weh. Tapi aku bangga kok jadi ayah. Jelasnya dengan wajah sumringah. Dami hanya terdiam mendengar penjelasan ayahnya. Namun, ayah Dami berpikir negatif dengan respon yang akan diberikan Dami. Dalam hati ia berkata kepada dirinya sendiri, Ryu Min-seok, apa sih maksud ucapanmu itu? Tutup mulutmu sekarang juga. Bukan ini yang tadinya ingin kukatakan. Dikala ia sedang sibuk berdialog di kepalanya,
Dami langsung menunjuk ke arahnya sambil mengatakan, "Kedua matamu, kedua matamu masih sama." Ucap Dami yang membuat ayahnya terdiam kebingungan. Kemudian perlahan Dami menjelaskan, sembari memakan roti pemberian ayahnya. "Sewaktu aku masih 7 tahun, hari di mana ibu meninggalkan kita, semenjak saat itu sampai sekarang ayah selalu memiliki kedua mata itu. Kedua mata yang melihatku bagaikan aku adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Kedua mata yang kelihatannya selalu merasa bersalah setengah mati. Setiap kali aku melihat ayah seperti itu, hatiku menjadi begitu kesal. Karena orang yang paling menyedihkan di dunia adalah kau, ayah." Jelas Dami yang seketika membuat ayahnya tersentak. Kemudian, Dami menambahkan, "2 minggu lalu di hari itu, saat dimana kau membuka pintu depan, dan sosok pria berlumuran darah itu muncul di hadapanku. Aku melihat kedua mata yang berbeda saat itu. Mata yang sudah lama tak kulihat, dan satu-satunya orang yang melihatku dengan mata begitu hangat adalah ayahku," ucap Dami dengan penuh semangat. Matahari sudah naik, hujan juga telah berhenti. Mereka mulai penaklukan zombie viskos, yang dimulai dengan arahan dari Kolonel Pungho untuk menembak monster itu. Terlihat beberapa tembakan dilesatkan yang tepat mengenai tubuh zombie itu. Di saat yang bersamaan, ayah Dami langsung melompat dan bersiap menebas kepala zombie itu, dan langsung menghantamnya dengan kekuatan penuh. Melihat itu, tentara yang mengendalikan pelontar misil terkejut terkagum-kagum. Ia berkata, "Luar biasa, bagaimana mungkin?" Kolonel Pungho memegang kepala tentara itu dan mengatakan, "Aku tahu kenapa kau meragukan Min Seok. Tapi Jaihan, apa menurutmu ada pilihan lain saat ini?" Tanya kolonel yang secara bersamaan memperlihatkan kepala zombie yang sudah tertebas. Lalu kolonel menambahkan, "Di dalam neraka yang kita tinggali saat ini, kita hanya bisa mempercayai pria itu." Ia juga menekankan, dia adalah satu-satunya harapan kita. Dan akhirnya, mereka sampai di shelter Daejeon dengan selamat. Namun Kapten Cha tak terlihat bersama mereka. Lah iya anjir, Kapten Cha-nya kemana cuy? Aku rasa autornya bingung sama hubungan mereka berdua ya kan? Kemudian Shin berpindah ke Daejeon, distrik Doryong, memperlihatkan tim pertahanan Daejeon yang telah sukses mengalahkan semua zombie yang menyerang wilayah mereka. Semua tim merasa senang dan lega, begitu juga kapten strategi mereka. Namun ia merasa sedikit cemas, karena laju infeksi wabah zombie terlalu cepat dan luas. Ia menatapi layar dan berpikir apakah ini akhir dari Korea Selatan. Namun, ia merasa sedikit lega dan berkata, dalam 3 hari mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi sampai membuat garis pertahanan. Sudah kuduga mereka pasti unit Blue Hawk. Di sini Mimin kurang paham cuy. Yang dimaksud itu Daejeon atau timnya Kolonel Pungho. Soalnya Kolonel Pungho juga anggota Blue Hawk. Tapi kayaknya sih Daejeon distrik Doryong yang baru mereka konfirmasi itu ya kan. Hehe. Ya udahlah ya. Kemudian kapten tim pasukan penyerbu melapor kepada ketua strategi. Ini Alpha, izin memperluas area operasi ke distrik Dusan. Ketua tim strategi terdiam untuk beberapa saat. Lalu dengan tegas, ia mengatakan, diterima, selesaikan misi ini, Alpha. Ketua tim strategi juga berkata dalam hati, aku mengandalkanmu, Jiwo. Kalau kau bisa mempertahankan Daejeon sampai akhir, maka kita akan bisa melawan wabah ini. Ucap ketua tim strategi dalam hati. Di saat yang bersamaan, terlihat ada zombie kekar yang tampaknya cukup kuat, bergeming di atas puncak menara. Sambil menatap ke bawah, memperhatikan para tentara Daejeon. Bukannya baku hantam dan kemudian tentara Daejeon kebantai, Shin malah berpindah ke Yadami dan rekan-rekannya yang sudah sampai di perbatasan Daejeon. Kolonel Pungho bertanya, Min Seok, apa yang terjadi di sini? Dengan ekspresi terkejut, ia menambahkan, Daejeon yang kau bicarakan itu tidak seperti yang aku bayangkan. Kolonel menatap tajam ke arah shelter Daejeon, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ternyata ini jauh lebih bagus dari dugaanku, ucap kolonel sambil memperlihatkan sebuah kota dengan keadaan yang masih utuh.
seperti tak tersentuh oleh zombie sedikit pun. Melihat itu, kolonel teramat sangat bahagia. Ia mengatakan, "Sekarang aku mengerti, kenapa kau terus mengoceh soal Daejeon. Tempat ini melebihi ekspektasiku," ucap kolonel sampai muncrat-muncrat. Begitu juga para bawahan kolonel. Mereka sangat terkesan dengan kota Daejeon yang begitu sempurna. Terlepas dari semua sanjungan dan kalimat pujian atas keadaan Daejeon saat ini, berlawanan dengan itu, Ayah Dami justru merasa sangat khawatir dan kesal, hingga membuat Dami terkejut. Ayah Dami berkata dalam hati, "Aneh sekali, ada yang tidak beres. Setelah wabah menyebar, semua kota di Korea Selatan runtuh, tak terkecuali Daejeon. Setelah itu, barulah Daejeon mulai melawan balik dan mengambil wilayah yang telah jatuh satu persatu. Bahkan saat aku tiba di Daejeon untuk pertama kalinya, cuma ada beberapa distrik yang berhasil diamankan. Tapi sekarang, jumlah distrik yang aman dan diperkuat jauh lebih banyak. Apalagi mereka melakukan itu hanya dalam 14 hari, ucap Ayah Dami dalam hati. Sambil terus menatap tajam ke kota Daejeon, ia menambahkan, "Aku punya firasat buruk. Insting yang sudah kutempa selama 100 kehidupan ini membisikkan sesuatu ke kepalaku. Ada yang salah," pikir Ayah Dami yang langsung mewanti-wanti Dami. "Dengar baik-baik, Dami." Dami tersentak. Lalu Ayah Dami menekankan, "Mulai sekarang, jangan tinggalkan sisiku. Paham?" Mendengar itu, Dami terdiam untuk beberapa saat. Lalu dengan sedikit cemas, ia berkata, "Kau membuatku takut, Pa." Beberapa saat setelah itu, Kolonel Pung Ho mulai memerintahkan bawahannya untuk segera bersiap-siap. Dan terlihat, ia sudah tidak sabar untuk segera masuk ke Daejeon. Namun, salah satu bawahannya melaporkan ada hal aneh yang ia lihat beberapa saat yang lalu. Ia berkata, "Ketika melewati Sejong tadi, kita menemukan sebuah lembah luas, kan?" Tanya tentara itu dengan sedikit cemas. Sambil menampilkan flashback-nya saat itu, ia menambahkan, "Di sana aku melihat sesuatu. Terdapat sebuah garis-garis panjang, seolah ada yang dengan sengaja menggambarnya di sana." Kolonel tersentak, lalu ia bertanya, "Garis? Ada hal seperti itu di sana?" Sambil menunjuk ke tablet miliknya, bawahan itu menjelaskan, "Garis itu terlalu besar untuk dilihat dengan mata telanjang. Jadi aku mengirim drone untuk melihatnya. Dan ini yang kutemukan." Jelasnya sambil menyerahkan tabletnya ke kolonel. Kolonel bingung dengan apa yang ia lihat. Ia hanya bertanya-tanya, "Apa ini? Semacam gambar raksasa? Kenapa ada hal seperti ini di sana?" Seketika Ayah Dami langsung mengambil tablet dari tangan kolonel dengan tidak santai. Juga berbeda dengan kolonel. Respon Ayah Dami justru terlihat sangat serius dan penuh amarah. Tindakan Ayah Dami yang tiba-tiba membuat kolonel terkejut dan ia berkata, "Hei Ryu Min Seok, apa yang kau lakukan?" Namun Ayah Dami tak menghiraukan itu, dan dengan serius menatap layar tablet. Ia terlihat benar-benar kesal dengan gambar yang ada di tablet. Tapi ia hanya mengatakan, "Ini..." Dan scene langsung berpindah ke Daejeon Distrik Doryong, tepatnya di Expo Tower. Salah satu prajurit Daejeon melapor kepada direktur utama mereka. Lebih tepatnya, Mimin belum tahu siapa dia sebenarnya. Jadi, sebut aja direktur utama. Hehe. Prajurit itu menjelaskan, ada 10 individu tak teridentifikasi terlihat di dekat Gunung Suyang, dan tim pengintai sedang menuju lokasi. Suasananya hening, dan terlihat seorang pria misterius hanya berdiri tanpa kata di sana. Lalu ia berkata, "Jangan sampai gagal. Bawa mereka kemari dengan selamat." Kemudian Shin kembali ke Ayah Dami yang sedang melihat tablet, dan memperlihatkan gambar yang dimaksud oleh bawahan Kolonel Pung Ho, yaitu sosok Dewi yang pernah Ayah Dami lihat. Lebih tepatnya, itu adalah sosok Dewi yang memberinya kesempatan hidup hingga 99 kali. Ayah Dami bergeming tanpa kata, tapi di dalam hati ia mengatakan, "Waktu itu aku tidak sadar. Alasan kenapa aku punya firasat buruk ini. Bahwa di Daejeon, tempat yang selalu kudambakan ini,
Aku akan menghadapi gelombang raksasa, ucapnya sambil memperlihatkan sesosok pria misterius. Hari sudah gelap, dan Daejeon mengadakan sebuah acara, sambil memperlihatkan layar lebar di mana itu adalah awal mula kehancuran dunia. Juga terdengar suara pembawa acara mengatakan, "Kita seperti lilin yang diterjang angin badai. Kita kehilangan keluarga dan teman tersayang, serta semua harapan dan kebahagiaan tertiup padam oleh angin." Seketika membuat para penonton, maksud keluarga Daejeon, merasa takut dan tidak nyaman. Lalu, pembawa acara melanjutkan. Kemudian di hadapan kita dia muncul. Namanya adalah Baek Do-hyun. Dan terlihat sesosok pria misterius sebelumnya melompat dari atas menara Expo. Melihat itu semua, warga bersorak gembira hingga mengeluarkan air mata. "Wah, dia datang. Dia telah tiba. Hip hip hore." Hip hip horenya nggak ada sih. Hehe. Dan memperlihatkan sosok Do-hyun, seorang wali kota Daejeon dengan sorban di atas kepalanya. Aku bingung nyebutnya apa. Jadi sebut aja sorban ya kan? Hehe. Kemudian ia berpidato di depan semua orang. "Kita saat ini sedang mengalami sebuah krisis yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ini bukan hanya krisis kita, ini krisis bagi seluruh umat manusia." Lalu ia mengangkat tangannya dan dengan lantang ia berkata, "Meski begitu, kita telah bertahan." Wah! Orang-orang bersorak ria. Lalu wali kota itu dengan perlahan melanjutkan kata-katanya. "Warga Daejeon tersayang, apa kalian sungguh percaya bahwa keselamatan kita hanyalah kebetulan? Tidak. Kita adalah api terakhir di tanah ini, harapan yang akan membara kembali." Seketika beberapa warga berteriak sambil mengeluarkan air mata. "Oh, Tuan Baek Do-hyun." Dan yang lain juga berkata, "Berkat kau, kita bisa hidup." Kemudian wali kota Baek Do-hyun menambahkan, "Aku bersumpah, api terakhir tak akan pernah kubiarkan padam. Aku, Baek Do-hyun, akan menjadi bahan bakar untuk melindungi kota bersinar ini sampai akhir. Hurra!" Sebenarnya nggak pakai hurra sih. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, para warga begitu antusias dengan pidato wali kota. Mereka terus bersorak gembira menyebut nama Baek Do-hyun. Sementara itu, di samping podium terlihat Ayadami dan rekan-rekannya berdiri di sana. Kemudian kolonel yang merasakan ada kejanggalan bertanya kepada Ayadami, "Ryu Min-seok, apa ini Daejeon yang kau bicarakan?" Tanpa jeda dan sembari menatap wali kota, Ayadami menjawab, "Bukan, ini pertama kalinya aku melihat pertunjukan seperti ini, ataupun pria seperti dia," ucap Ayadami. Lalu ia melirik tentara Blue Hawk sambil berkata dalam hati, "Atau pria seperti dia, berdiri di jantung kebangkitan Daejeon. Tapi di sini, mereka hanya menjadi sekedar bawahan. Selain itu, dia tidak ada di sini. Ketua unit Blue Hawk, sang pahlawan Sung Jinwo. Di mana dia? Variabel apa yang membengkokkan Daejeon ini?" ucap Ayadami dalam hati. Sambil menatap wali kota Do-hyun, ia berpikir keras. Baek Do-hyun, siapa sebenarnya pria ini? Kemudian wali kota Do-hyun mengumumkan kedatangan Ayadami dan rekan-rekannya. Ia mengatakan, "Warga sekalian, hari ini ada sesuatu untuk dirayakan. Dewi kita telah mengirim rekan baru ke kota ini." Sambil mengarahkan pandangan para penonton ke sisi kanannya, ia berteriak, "Ayo, sambut mereka dengan teriakan meriah." Tepat setelah ia mengucapkan kalimat itu, terlihat granat asap melintas di atas kepalanya. Dan juar! Semua terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Dan Ayadami dengan sigap melindungi putrinya. Ia menanyakan keadaan Dami, lalu ia bertanya-tanya dalam hati, siapa yang melakukan ini? Sedikit ia melirik ke arah wali kota Do-hyun, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Beralih ke wali kota Do-hyun yang tengah batuk-batuk akibat asap tebal yang berada di sekelilingnya. Tapi bukannya itu terlalu lebay weh.
Saat ia sedang sibuk batuk-batuk, muncul seseorang yang mengenakan seragam tentara Blue Hawk, menodongkan pistol ke kepala wali kota Do-hyun. Dar! Seketika semua warga terkejut dan berteriak. Wah! Kepala Tuan Baik Do-hyun ditembak! Yang mana itu dilakukan dengan cepat dan singkat. Tapi tak berselang lama, ia langsung dibekuk oleh tentara Blue Hawk yang berjaga di samping podium. Namun tentara yang mengamankannya terkejut setelah melihat siapa orang di balik masker. Orang itu adalah Shin Ji-woo. Ayadami tersentak mendengar perkataan tentara yang menyebut nama Ji-woo. Shin Ji-woo yang paham betul dengan apa yang ia lakukan, ia tak menyerah meski sudah tak bisa apa-apa. Dan ia berteriak, "Warga sekalian, berakhir sudah. Sadarlah sekarang juga. Apa kalian tidak lihat? Kita ditipu oleh Baik Do-hyun selama ini. Tolong buka mata kalian." Tepat setelah Ji-woo selesai mengatakan itu, wali kota Do-hyun bangkit dengan tidak normal. Tiba-tiba baik berdiri, kayak wayang jir. Para warga terkejut melihat itu. Kemudian salah satunya berteriak histeris mengatakan, "Tuan Baik Do-hyun hidup kembali!" Dan memperlihatkan wali kota Do-hyun yang berdiri, bergeming dengan darah yang terus mengalir dari kepalanya. Melihat itu Ji-woo sangat kesal, karena rencananya gagal dan ia tak berhasil menyingkirkan wali kota Do-hyun. Wali kota Do-hyun tetap bergeming tanpa kata sambil menatap ke atas. Meski matanya ditutup, anggap aja dia lagi lihat bulan. Atau harapan orang tua. Iya, harapan orang tua kan tinggi. Jadi, mesti mendongak ke atas buat lihat itu. Hehe. Kemudian ia tersenyum sambil mengatakan, "Hari ini memang sungguh diberkati. Karena hari ini, iblis keji itu mencoba membunuhku. Baik Do-hyun. Dan akhirnya sang iblis Shin Ji-woo akan dihukum mati." Ucap wali kota Do-hyun sambil mengangkat tangan kanannya. Para warga pun bersorak gembira, dan beberapa dari mereka mengolok Ji-woo dengan mengatakan, "Shin Ji-woo, dasar iblis kotor sialan." Yang lain juga berkata, "Kau pikir Tuan Baik Do-hyun kami bisa dijatuhkan oleh makhluk sepertimu?" Lalu disaut yang lain, "Laksanakan hukum suci kepada pria itu." Kemudian mereka bersorak bersamaan, "Hukuman, hukuman, hukuman." Wali kota Do-hyun menghadapkan telapak tangannya ke para warga, dan seketika mereka semua terdiam. Lalu wali kota Do-hyun perlahan mengatakan, "Warga Daejeon tersayang, aku ucapkan terima kasih. Alasan aku bisa bangkit kembali dari kematian adalah karena kalian semua bersamaku. Kalian semua sungguh warga Miracle City," ucapnya sambil menunjuk para warga. Mendengar itu, mereka semua merasa senang dan lega. Kemudian, wali kota Do-hyun merentangkan tangannya dan ia menambahkan, "Jadi sejarah bersinar ini, kunyatakan kepada seluruh umat manusia." Lalu ia memasang ekspresi tidak biasa dan mengulangi kalimatnya dengan nada keras. "Kunyatakan kepada seluruh umat manusia." Seketika semua orang bersorak gembira bersamaan dengan wali kota Do-hyun. Orang luar yang menyaksikan itu jelas kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Karena suara gemuruh mereka benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Seolah mereka sedang kerasukan. Kerasukan Kodamson Horekjir. Malamnya, di dalam sebuah gedung tempat peristirahatan Ayadami dan rekan-rekannya, salah satu bawahan kolonel mengusulkan pendapatnya. "Komandan Brigade, mari kita segera kembali." Suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Lalu ia menambahkan, "Ada yang aneh dengan tempat ini," disahut oleh rekan sebelahnya. "Aku akui infrastruktur tempat ini, tapi..." Langsung dipotong oleh temannya yang dengan semangat mengatakan, "Listrik dan airnya hebat, tapi orang-orang di sini tidak waras. Terutama wali kota itu. Benar, Baik Do-hyun. Orang gila dengan jas putih dan penutup mata. Keparat itu yang paling aneh. Pertunjukan dengan kepala yang meledak. Aku nyaris muntah." Ucapnya dengan penuh emosi.
Kolonel Pung Ho tersentak dan mengulang kata pertunjukan. Lalu bawahannya dengan cepat menjelaskan. Benar, itu hanyalah tipuan. Itu disusun dengan orang berambut hitam yang menerobos masuk. Rekan di sebelahnya bertanya, benarkah? Lalu ia melanjutkan dengan penuh penekanan. Benar, aku melihatnya langsung. Kemudian menampilkan flashback ke saat itu sambil ia terus menjelaskan. Di atas panggung, ada pistol ke arah kepalanya. Dan Baek Do-hyun, orang itu tersenyum. Lalu ia berdiri dan merentangkan tangannya. Ia berkata, penyusunannya menipu dan memicu. Itu adalah metode klasik. Entah pertunjukan apa selanjutnya. Tapi besok, mereka akan mengadakan upacara eksekusi. Bukankah lebih baik jika kita tidak terlibat? Jelasnya. Yang didukung oleh temannya dengan mengatakan, Jaihan benar. Jika kita tetap di sini, ini pasti akan menjadi rumit tanpa alasan. Langsung dipotong oleh kolonel yang memasang ekspresi serius dengan tegas, ia berkata, semuanya keluar. Lalu perlahan ia menambahkan, hanya Ryu Min Seok yang tetap di sini, yang lainnya keluar. Bawahannya tersentak mendengar perkataan kolonel. Kemudian mereka pun keluar mengikuti perintah Kolonel Pung Ho. Juga terlihat Dami dan beberapa rekan yang lain sedang menunggu di luar. Lalu kembali ke ruangan, yang hanya ada Kolonel Pung Ho dan ayah Dami. Dengan serius kolonel berkata, beritahu aku, Baek Do-hyun, apa dia monster yang sama sepertimu? Ayah Dami langsung menjawabnya dengan mengatakan, sesuai dugaan, kau juga menyadarinya, Komandan Brigade. Dengan santai Kolonel Pung Ho bilang, sudah kukatakan, aku bisa tahu hanya dengan melihat. Orang itu sepertimu, memiliki aura monster yang memancar dari tubuhnya. Jelas kolonel sambil memperlihatkan sudut pandang kolonel kala itu. Kemudian, dengan nada serius kolonel berkata, apa kau tahu dan sengaja datang kemari? Dan berniat menipu kami dengan menyusun rencana dengan Baek Do-hyun? Tanya kolonel sambil menatap tajam ke arah ayah Dami. Dengan tenang ayah Dami menjawab, tentu saja tidak. Menjadikanmu musuhku juga menjadi keputusan yang berbahaya bagi Dami. Baek Do-hyun, orang itu adalah variabel tak terduga, bahkan olehku. Jelas ayah Dami. Kolonel terlihat sedikit tenang, lalu ia berkata, baiklah, aku mengerti. Lalu ia berdiri dan dengan tegas mengatakan, kalau begitu kita mencapai kesimpulan. Ayo kembali ke brigade. Aku percaya dengan kekuatan brigade yang kubangun. Tapi jika ketidakhadiranku semakin diperpanjang, aku menjadi sedikit cemas. Ucap Kolonel Pung Ho. Kemudian dengan ekspresi kecewa ia menambahkan, memang benar, kalau infrastruktur Daejeon menggoda. Tempat ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan tempat lain. Tapi, selama Daejeon termakan oleh kegilaan ini, itu mustahil. Dengan perlahan ia juga menekankan, seperti yang mereka katakan, hanya akan memusingkan jika kita sampai terlibat. Jadi sekarang, ayo kembali. Jelas Kolonel Pung Ho. Mendengar itu tanpa menyangkal apapun, ayah Dami langsung mengatakan, baik, aku setuju. Paginya, di depan gedung wali kota, ayah Dami terlihat menghampiri dua penjaga yang berada di sana. Ia menyapa mereka dengan berkata, halo, namaku Ryu Min Seok. Aku datang karena ingin bertemu dengan wali kota. Ucapnya sambil tersenyum. Disahut oleh rekan tentara yang berada di belakang dengan mengatakan, kau pasti penduduk baru yang tiba kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan temannya yang dengan tegas berkata, maaf, tapi harap kembali ke kediamanmu. Kau mungkin tidak tahu, tapi wali kota Baek Do-hyun tidak bisa bertemu. Lalu dengan tenang ayah Dami mengatakan, maka bisakah kalian menyampaikan pesan ini? Para tentara itu bingung. Sambil tersenyum, ayah Dami menambahkan, jika kalian menyampaikannya, dia pasti mau bertemu denganku. Tepat setelah itu, Shin langsung berpindah ke dalam ruangan wali kota Do-hyun. Juga ayah Dami yang sudah berada di dalam, duduk bersama wali kota.
Dengan santai, Wali Kota Do-hyun membuka percakapan dengan bertanya, "Jadi, penduduk Ryu Min-seok, apa yang ingin kau beritahu kepadaku?" Ayadami juga terlihat sangat santai, dan dengan tenang ia mengatakan, "Kau pasti sudah dengar. Itu sebabnya kau membiarkan aku masuk kemari, bukan?" Ucap Ayadami sambil tersenyum. Di sela itu, Shin memperlihatkan sedikit flashback tentang perbincangan antara Kolonel Pungho dan Ayadami di malam itu. Ayadami berkata, "Aku setuju, tapi hanya jika mereka membiarkan kita pergi dengan mudah. Tempat ini adalah kultus raksasa. Dengan kata lain, mereka akan sangat membenci kita yang berusaha kabur." Sambil memperlihatkan ingatan Ayadami di kehidupan sebelumnya, tentang kultus yang ia bicarakan, Ayadami menambahkan, kelompok seperti kultus ini bisa menjadi kejam dalam situasi ekstrim. Aku tahu dengan pasti, jika itu terjadi, seseorang bisa terluka parah, atau bahkan mati. Dan jika baik Do-hyun memang keberadaan yang sama denganku, dia pasti akan merasa tidak nyaman denganku. Di saat yang bersamaan, Wali Kota Do-hyun dengan ekspresi kesal bertanya kepada Ayadami, "Kau tahu penduduk Ryu Min-seok? Aku sibuk, jadi langsung katakan saja." Lalu Shin mundur lagi, melanjutkan perbincangan Ayadami dengan kolonel sebelumnya, di mana kolonel yang bingung berteriak ke Ayadami, "Hei, langsung intinya saja, apa yang mau kau katakan?" Lalu Ayadami menjelaskan, "Besok pagi, aku akan memberitahu baik Do-hyun soal identitasku dulu." Kolonel langsung memotong dengan suara keras mengatakan, "Prajurit Korea." Ayadami langsung menyahut, "Apa? Metode macam apa itu?" Lalu ia menambahkan, "Aku akan memperkenalkan diriku dengan sedikit berbeda. Sebagai keberadaan yang tidak bisa disentuh dengan keraguan apapun, seharusnya tidak boleh ada dua di Daejeon. Jelas Ayadami." Kemudian Shin kembali ke Ayadami yang merespon perkataan Wali Kota Do-hyun. Ayadami mengatakan, "Aku adalah orang yang dipilih oleh Sang Godness. Sama sepertimu." Ucap Ayadami sambil tersenyum. Wali Kota Do-hyun terdiam untuk beberapa saat. Lalu dengan tenang ia berkata, "Jadi maksudmu, kau sama dengan baik Do-hyun ini?" Terlihat Ayadami tetap duduk santai di ujung sana. Dan dengan serius, ia menjawab, "Benar." Wali Kota Do-hyun menggaruk kepalanya sambil bilang, bentar, ini bilangnya gimana? Pokoknya dia gitu cuy. Hehe. Lalu ia menyeringai sambil mengatakan, "Aku mengerti," dan langsung menghantamkan kepala Ayadami ke lantai. Kemudian ia menambahkan, "Ini aneh. Beraninya orang sepertimu mengaku sama seperti baik Do-hyun ini. Maka tunjukkan padaku, apakah kau telah dipilih oleh Sang Godness, atau kau hanya iblis bajingan dengan lidah licik?" Ucap baik Do-hyun dengan ekspresi kesal. Seketika baik Do-hyun tersentak, dan Ayadami langsung mundur ke belakang. Kemudian memperlihatkan Wali Kota Do-hyun yang menyadari jari tangannya sudah pada bengkok akibat genggaman Ayadami. Lalu ia melihat ke arah Ayadami. Dari sudut pandangnya, aura Ayadami begitu mencekam dan penuh amarah. Melihat itu, membuatnya menjadi sangat kesal dan langsung mengerahkan kekuatan untuk menyerang Ayadami. Di saat yang bersamaan, Ayadami hanya terdiam melihat Wali Kota Do-hyun yang melompat ke arahnya. Seketika, letupan terjadi akibat benturan dua makhluk abnormal, yang membuat wakil wali kota terkejut dan langsung berlari ke arah ruangan Wali Kota Do-hyun. Ia bertanya kepada para penjaga perihal apa yang sedang terjadi. Penjaga yang berada di depan pintu ruangan wali kota menjelaskan jika suara keras itu berasal dari dalam kantor. Namun Wali Kota Do-hyun tidak menyahut ketika mereka memanggil. Sontak wakil wali kota berteriak kepada mereka, "Kalau begitu dobrak pintunya, bodoh. Apa kalian mau tanggung jawab kalau wali kota kenapa-kenapa?" Mendengar perkataan wakil wali kota, para penjaga itu kebingungan dan juga panik. Salah satu dari mereka berkata,
Tapi Tuan Baik Dohyun bilang tidak boleh ada siapapun yang masuk ke dalam. Katanya ada yang mau dibicarakan dengan penduduk Ryu Min Seok. Tambahnya dengan cemas. Wakil wali kota menjadi bingung juga mendengar itu. Lalu ia bertanya, Ryu Min Seok, siapa itu? Lalu Shin kembali ke ruangan wali kota Dohyun, di mana ayah Dami sedang bertarung melawan entitas yang setara dengannya. Terlihat pertarungan itu sangat brutal dan didominasi oleh wali kota Dohyun. Bahkan ayah Dami sampai terpojok dibuatnya. Bukan tanpa alasan, tapi sepertinya ayah Dami memang tidak banyak melakukan perlawanan. Seketika, wali kota Dohyun terdorong ke belakang akibat tendangan ayah Dami. Ia terdiam untuk beberapa saat seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian ia berkata, Ryu Min Seok, setelah melihatmu seperti ini, aku tak punya pilihan selain mengakuinya. Ucapnya sambil memperlihatkan ayah Dami dengan aura yang mengerikan. Lalu wali kota Dohyun menambahkan, tapi apa kau tahu? Kau mengatakan jika kau sama sepertiku. Aku masih tidak bisa menerima kata-kata itu. Ayah Dami bingung mendengar pernyataan Baik Dohyun. Seketika, ayah Dami tersentak dengan aura kuat dari Baik Dohyun yang memancar keluar dari tubuhnya, seolah ia adalah sosok yang tak dapat diusik. Wali kota membuka kancing jasnya sembari mengatakan, akan kutunjukkan padamu, blessing yang diberikan padaku. Tepat setelah itu, wakil wali kota langsung masuk tanpa mengetuk pintu dan ia berteriak, Wali kota! Dengan santai wali kota Dohyun bertanya kepada wakil wali kota, Wakil wali kota, kenapa kau masuk? Dengan penuh kepanikan, wakil wali kota menghujani wali kota Dohyun dengan sejumlah pertanyaan. Wali kota, apa kau baik-baik saja? Kenapa bajumu sampai seperti itu? Apa yang baru saja terjadi di kantor ini? Sambil tersenyum, wali kota Dohyun berkata, sepertinya perbincangan kami jadi sedikit berisik. Di saat yang bersamaan, terlihat ekspresi ayah Dami yang sedikit aneh. Lalu perlahan wali kota Dohyun menambahkan, tapi wakil wali kota, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kau masuk? Ucapnya dengan penuh amarah. Dan ia juga menekankan, Baik Dohyun ini sudah mengatakannya dengan jelas. Tidak boleh ada siapapun yang masuk sama sekali. Jadi kenapa wakil wali kota? Tambahnya yang seketika membuat wakil wali kota ketar-ketir. Tepat setelah itu, wali kota Dohyun tersentak. Kemudian ia berkata, Hei, apa maksudnya itu? Terlihat ayah Dami berlutut kepada wali kota Dohyun. Dengan tenang, ia mengatakan, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Ketika aku bilang aku sama sepertimu, aku tidak bermaksud kalau kita setara. Aku, Ryu Min Seok, sebagai saudara yang sama-sama menerima blessing, akan mengikutimu, Baik Dohyun. Jelasnya sambil tersenyum. Lalu Shin mundur ke malam itu, saat ia sedang berbincang dengan kolonel perihal apa yang ayah Dami akan lakukan. Kala itu kolonel menanyakan pernyataan ayah Dami. Mendapat kepercayaan? Kau mau mendapatkan kepercayaan dari Baik Dohyun itu? Sambil menghela nafas, ia juga menambahkan, sama seperti yang kau lakukan padaku, apa kau juga akan berlutut? Tanpa jeda ayah Dami langsung menyahut, kalau memang dibutuhkan. Dengan nada santai, ia juga mengatakan, orang-orang yang berkuasa sangat menyukai postur itu, yang membuat kolonel merasa tidak nyaman. Lalu ia berkata, kau sungguh mengatakan itu di depanku? Kemudian ayah Dami menjelaskan, kita butuh kepercayaan dan dukungan dari Baik Dohyun untuk bisa keluar dari Daejeon tanpa khawatir. Sesosok keberadaan yang mengancam dirinya berjanji akan kesetiaan, pasti akan menjadi penawaran yang menarik. Dan pasti dia akan meresponnya. Jelas ayah Dami. Tepat setelah itu, Shin kembali ke masa sekarang. Dan dengan tegas, wali kota Dohyun berkata, bohong, di hadapan ayah Dami. Kemudian wali kota Dohyun menambahkan, kau mau dapat kepercayaan dan dukungan dariku, lalu kau melindungi dirimu dan rekan-rekanmu sendiri. Kemudian pada akhirnya kau akan menusukku dari belakang. Iya kan?
Kau pikir baik Dohyun ini akan jatuh pada kebohongan yang terdengar jelas seperti itu? Tambahnya sambil tersenyum. Ayah Dami terdiam untuk beberapa saat dengan ekspresi kesal. Lalu dengan tenang, ia mengatakan, "Memangnya kenapa?" Wali kota Dohyun tersentak. Lalu Ayah Dami menjelaskan, "Meskipun itu benar terjadi, itu tidak akan masalah bagimu kan, wali kota? Walau aku mencoba untuk berkhianat, hasilnya sudah pasti akan gagal. Dari awal kau sudah menaruh curiga, dan kau juga lebih kuat dariku." Jelasnya dengan penuh keyakinan. Ia juga mengatakan, "Yang terpenting bagiku adalah keselamatan rekan-rekanku. Aku tidak akan melakukan hal yang membahayakan mereka." Wali kota Dohyun terus mendengarkan dan terlihat mulai tertarik. Ayah Dami menambahkan, "Bagaimana? Apa ini masih terdengar seperti kebohongan bagimu? Proksi tunggal?" Ucap Ayah Dami. Di sini, Mimin tidak paham cuy. Apa yang dimaksud proksi tunggal? Hehe. Sambil memegang keningnya, Wali kota Dohyun menghela nafas dan ia berkata, "Hah, ini membuatku kesal. Semakin banyak kau berbicara, aku juga jadi semakin menyukaimu. Anjir, gay." Kemudian ia berjalan ke arah wakil wali kota sembari mengatakan, "Oke, baik Dohyun ini akan menerima penduduk Ryumin-seok. Rekan-rekanmu akan dilindungi, dan kau juga akan mendapatkan posisi spesial untuk membantuku." Wakil wali kota tersentak mendengar itu, dan slep. Karena baru saja posisi wakil wali kota sedang kosong. Tambah wali kota Dohyun, yang mana wakil wali kota dieliminasi olehnya dengan tangan kosong. Ia juga menekankan, "Meski begitu, ada satu syarat. Kau harus melewati tes yang akan kuberikan. Jadi bagaimana, penduduk Ryumin-seok? Apa kau mau mengambil tesnya?" Tambah wali kota Dohyun sambil menyeringai. Dan mentok sampai sini dulu cuy. Kenapa? Jangan tanya kenapa, kalian dengar suaraku ini kan? Ini sudah terdengar seperti token listrik yang udah hampir habis. Set dah. Pokoknya Mimin usahain untuk selanjutnya bakalan update lebih cepat. Oke? Dan kayak biasa cuy, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe untuk nonton kelanjutan ceritanya. Bye-bye.